Perkenalkan, nama saya Alfarisi Boy Hidayat, NPM 24230426. Sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh media sosial terhadap interaksi sosial remaja. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah menjadikan media sosial sebagai bagian penting dalam kehidupan remaja. Platform seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan X digunakan untuk berkomunikasi, mencari informasi, serta membangun relasi sosial. Media sosial memberikan kemudahan dalam berinteraksi berlebihan, dapat memengaruhi pola interaksi sosial remaja, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pengaruh media sosial terhadap interaksi sosial remaja. Yang kedua, rumusan masalah. 1. Bagaimana penggunaan media sosial di kalangan remaja. 2. Bagaimana pengaruh media sosial terhadap interaksi sosial remaja. Bagaimana cara memanfaatkan media sosial secara bijak agar tidak mengganggu interaksi sosial remaja. Tujuan penelitian. 1. Mengetahui penggunaan media sosial di kalangan remaja. 2. Menganalisis pengaruh media sosial terhadap interaksi sosial remaja. 3. Mengidentifikasi dampak positif dan negatif penggunaan media sosial. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi penggunaan media sosial yang bijak bagi remaja. Tinjauan teori. 1. Teori interaksi simbolik. Teori ini menjelaskan bahwa manusia berinteraksi melalui simbol-simbol seperti bahasa, emoji, dan video yang memiliki makna tertentu. Dalam media sosial, komunikasi remaja banyak dilakukan melalui simbol-simbol tersebut. 2. Teori fungsionalisme struktural. Teori ini memandang media sosial sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki fungsi mempermudah komunikasi, pertukaran informasi, dan membangun hubungan sosial. 3. Teori konflik. Teori konflik menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan dan pandangan dapat menimbulkan konflik sosial. Dalam media sosial, konflik dapat muncul melalui perdebatan, ujaran kebencian, atau perselisihan antar pengguna. 4. Teori penyimpangan sosial. Teori ini menjelaskan perilaku yang menyimpang dari norma sosial. Contohnya adalah cyberbullying, penyebaran hoaks, dan penyalahgunaan media sosial. 5. Teori Strain atau Merton. Teori ini menjadikan bahwa tekanan untuk mendapatkan pengakuan, popularitas, atau banyak pengikut dapat mendorong sebagian remaja melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Deskripsi fenomena. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari remaja. Sebagian besar remaja menggunakannya untuk berkomunikasi, berbagi pengalaman, mencari hiburan, dan memperoleh informasi. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan pola interaksi sosial dari komunikasi tatap muka menuju komunikasi digital yang lebih praktis dan cepat. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif. Dampak positif mempermudah komunikasi teman dan keluarga, memperluas jaringan pertemanan, memudahkan akses informasi dan pengetahuan, menjadi sarana pengembangan kreativitas dan keterampilan, mendukung kegiatan belajar dan kolaborasi secara daring. Dampak negatif, mengurangi intensitas interaksi tatap muka, menimbulkan ketergantungan atau kecanduan media sosial, meningkatkan resiko cyberbullying, mempermudah penyebaran hoaks dan informasi yang tidak benar, menurunkan kualitas hubungan sosial di dunia nyata. Analisis sosiologis. Berdasarkan perspektif sosiologi, media sosial merupakan agen perubahan sosial yang mempengaruhi pola interaksi remaja. Teori interaksi simbolik menjelaskan bahwa remaja menggunakan simbol digital dalam berkomunikasi. Teori fungsionalisme struktural melihat media sosial sebagai sarana yang membantu komunikasi dan penyebaran informasi. Namun, teori konflik dan penyimpangan sosial menunjukkan bahwa media sosial juga dapat menjadi sumber konflik dan perilaku menyimpang. Oleh karena itu, media sosial memiliki dampak positif dan negatif yang bergantung pada cara penggunanya. Solusi dan rekomendasi. Remaja perlu menggunakan media sosial secara bijak dengan mengatur waktu penggunaan dan tetap menjaga interaksi langsung dengan lingkungan sekitar. Orang tua dan sekolah perlu memberikan edukasi tentang etika bermedia sosial, bahaya cyberbullying, dan pentingnya literasi digital. Selain itu, masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang mendukung penggunaan media sosial secara positif dan bertanggung jawab. Kesimpulan, media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap interaksi sosial remaja.
Media sosial memberikan berbagai manfaat seperti kemudahan komunikasi, perluasan jaringan pertemanan, dan akses informasi yang cepat. Namun penggunaan yang berlebihan juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti berkurangnya interaksi tatap muka, kecanduan media sosial, dan munculnya perilaku menyimpang. Oleh karena itu, penggunaan media sosial harus dilakukan secara bijak agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Saran, remaja diharapkan dapat memanfaatkan media sosial secara positif dan tidak berlebihan. Orang tua dan sekolah perlu memberikan pengawasan serta edukasi yang dapat mengenai penggunaan media sosial. Dengan kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, media sosial dapat menjadi sarana yang mendukung perkembangan sosial remaja tanpa mengurangi kualitas interaksi dunia nyata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.